Ashabus Sabti adalah salah satu umat terdahulu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Mereka dinamakan Ashabus Sabti karena melanggar larangan hari Sabtu yang diberikan Allah kepada mereka, sebuah ketetapan dari Allah yang dilanggar oleh mereka dan membuat murka Allah hingga akhirnya berujung kutukan pada mereka. Mereka adalah sekelompok kaum Yahudi yang menjadi umat Nabi Musa yang tinggal di dekat kota Elat di pesisir Laut Merah. Negeri ini terletak di dekat Laut Merah di antara kota Madian dan Gunung Sinai di daerah Mesir. Sebagian besar kaum Elat berprofesi sebagai nelayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Namun sebuah ketetapan yang telah diharamkan oleh Allah justru dilanggar oleh mereka, sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan berujung kepada kutukan. Penduduk Elat merupakan sebuah desa yang berada di antara Madian dan At-Tur di dekat Teluk Aqobah dan pesisir Laut Merah. Ini adalah negeri yang subur dengan kurma dan hasil laut berupa ikan yang berlimpah. Kota ini merupakan batas pertama wilayah Hijaz. Penduduknya terdiri dari berbagai ras. Kota ini termasuk batas kerajaan Romawi zaman dahulu. Dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk hari Jumat. Tetapi mereka mengatakan, kami akan berusaha untuk hari Sabtu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai mencipta pada hari Sabtu. Akhirnya ditetapkanlah bagi mereka hari Sabtu. Konon mereka masih berpegang dengan ajaran Taurat dalam menghormati hari Sabtu di masa itu. Waktu itu mereka diharamkan melakukan usaha dalam bentuk apapun. Ashabus Sabti ini adalah kaum Bani Israel yang tinggal di pinggir Laut Qazlum atau Laut Merah, yaitu kota Ailah. Keterangan bahwa Ashabus Sabti adalah kaum Bani Israel ini senada dengan penjelasan Ibnu Katsir. Jika diruntut sejarahnya, cara beribadah umat terdahulu berbeda dengan umat yang sekarang. Perbedaan ini meliputi tata cara dan waktu pelaksanaan. Pada zaman Ashabus Sabti, ketetapan ibadah yang diberikan Allah adalah 1 minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Pengkhususan hari Sabtu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempunyai implikasi terhadap larangan Allah kepada mereka untuk mencari ikan sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 163, sebuah kontrak ibadah yang ditentukan Allah dan disepakati oleh Ashabus Sabti, bahwa pada hari-hari lain selain hari Sabtu tidak muncul sama sekali ikan di permukaan laut. Sebaliknya pada hari Sabtu, di mana mereka terikat kontrak ibadah, malah banyak sekali ikan yang bermunculan. Kemunculan ikan-ikan di hari Sabtu ini memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi mereka, bagaimana ketaatan mereka kepada Allah serta keseriusan kesepakatan mereka kepada Allah. Apakah mereka akan taat ataukah melanggar? Karena ketika suatu kaum lulus ujian, mereka akan naik kelas dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila mereka terlena dan terbuai oleh kenikmatan sesaat, mereka tidak akan naik kelas dan menjadi umat buruk yang diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontrak ibadah telah ditetapkan untuk Ashabus Sabti untuk mengagungkan hari Sabat dan tidak mencari ikan di hari tersebut. Pada mulanya mereka mentaati aturan tersebut, namun untuk waktu-waktu selanjutnya mereka mulai tergoda dengan ujian yang Allah berikan. Karena ikan yang muncul di hari Sabat sangat banyak, mereka memasang jala di hari Jumat dan mengambilnya di hari Minggu. Sedangkan pada hari Sabtu mereka tetap beribadah. Jelas saja ikan yang mereka dapatkan sangat banyak, namun mereka tidak sadar bahwa perbuatan mereka tersebut mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu dan tetap beribadah, tetap saja perbuatan mereka melanggar aturan dan membuat siasat tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Ashabus Sabti terdapat 3 kategori golongan. Golongan pertama yaitu mereka yang melanggar aturan hari Sabat seperti yang telah diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Golongan yang kedua adalah mereka yang berusaha mengingatkan teman-temannya yang melanggar, yaitu golongan pertama itu. Golongan yang terakhir adalah mereka yang acuh kepada mereka yang melanggar. Golongan ketiga tersebut malah bertanya kepada golongan kedua, mengapa engkau menasihati orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akan disiksa berat? Namun golongan kedua menjawab, kami lakukan itu sebagai usaha permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mereka kembali bertakwa. Balasan Allah pun akhirnya datang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 165. Allah menyelamatkan kelompok yang mencegah pelanggaran tersebut
tersebut dan menyiksa mereka yang melakukan pelanggaran. Kelompok terakhir yang mengacuhkan pelanggaran tersebut tidak dijelaskan oleh Allah mengenai balasan untuk mereka. Akan tetapi satu riwayat mengatakan bahwa kelompok ketiga juga termasuk orang yang binasa, seperti hanya kelompok pertama, karena mereka berhak mendapatkannya akibat mereka diam dan tidak memberi nasihat. Boleh jadi diamnya mereka itu menyebabkan kelompok pertama terus bercokol dalam kezalimannya, karena orang yang tidak melarang dari perbuatan mungkar baginya ajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman Allah nyata diberikan kepada mereka yang melanggar aturan hari Sabat ini, yaitu mereka dirubah keadaannya menjadi seekor kera yang mempunyai ekor. Hukuman tersebut sebagai kiasan sifat mereka menjadi orang-orang yang hina seperti kera yang selalu disingkirkan dan dibenci. Itulah tadi kisah singkat mengenai Ashabus Sabti atau hari Sabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.